Sudah bisa dimulai? Saya siapkan namanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, silahkan buku-bukunya disiapkan di atas meja semuanya untuk pembelajarannya. Kemudian untuk buku-buku mapel yang lain bisa disimpan terlebih dahulu. Sudah? Sudah. Baik, kita lanjutkan. Hari ini ada yang nggak masuk? Masuk semua ya? Oke, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mungkin ketua kelasnya bisa memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Kita lanjut ya. Coba, di sini ada satu pertanyaan. Ya, coba. Apa yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya? Oke. Baik, masih ingat ya? Berarti kita di pertemuan sebelumnya sudah belajar tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan juga Pancasila sebagai ideologi. Nah, kita sekarang pada pertemuan hari ini kita lanjut materi berikutnya, yaitu fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai identitas nasional ya. Baik, coba perhatikan, ada gambar apa ini? Orang naik tangga. Coba sambil diperhatikan, di sini ada satu kutipan. Tak ada lift menuju kesuksesan. Ya, pada prinsipnya, pada dasarnya ini sebagai motivasi tidak hanya untuk kalian tapi juga untuk saya secara pribadi. Kita dalam hidup itu nggak bisa segala sesuatunya itu instan, kecuali memang orang tuanya sudah punya segalanya ya, anak sultan ibaratnya, maka apapun bisa kalian raih. Tapi kita sebagai orang umum pada prinsipnya yang namanya sukses itu harus melalui tahap-tahap, nggak bisa langsung instan, baik itu gagal, mencoba, gagal lagi, nyoba lagi ya, sampai nanti kita mampu mengevaluasi kekurangannya di mana sehingga bisa mencapai goalnya atau tujuannya ya. Oke. Nah, sekarang ini kegiatan awal ada muncul sebuah pertanyaan ya, apakah kalian di sini menjadi bagian dari bangsa Indonesia? Iya. Iya, oke. Ya, asli orang Indonesia? Asli. Coba perhatikan sebentar di sini. Nah, ada aktivitas apa ini? Ada aktivitas mencontek. Oke, ya. Di situ ada gambar seorang anak yang dilingkari di sini ya. Nah, pernah nggak kalian melakukan aktivitas ini? Pernah. Oke. Nah, kembali nanti ada kaitannya dengan materi utama kita, yaitu Pancasila sebagai identitas. Kita lanjut. Nah, ini gambar apa? Permisi. Orang permisi ya. Seorang anak ya mau lewat permisi. Pernah nggak kalian melakukan aktivitas ini? Pernah. Sering? Sering. Alhamdulillah. Oke. Ya. Jadi berkaitan dengan dua gambar tadi, ya, ada satu peristiwa yang juga kalian pernah lakukan, yaitu diantaranya gambar apa mau? Mencontek. Sedangkan yang kedua sopan santun ya, orang permisi ya, mau lewat itu permisi. Ya, ada satu peristiwa baik, ada satu kejadian yang tidak baik. Nah, dua-duanya ini pernah kalian lakukan. Lalu yang mana dari peristiwa itu yang mencerminkan budaya kepribadian dari bangsa Indonesia? Yang kedua. Kenapa yang pertama kok enggak? Karena itu
tidak baik, tidak jujur. Kok dilakukan? Kok kepepet ya. Oke. Nah, coba perhatikan di sini. Berarti ketika saya suruh menyebutkan ciri dalam kepribadian kalian yang mencerminkan ya karakter dari bangsa Indonesia itu yang seperti yang mana? Contohnya, selain tadi yang sudah kamu sebutkan sopan, apalagi kira-kira yang sering kalian lakukan loh ya, yang sering kalian lakukan? Toleransi. Oke, biasanya apa kalau toleransi yang kalian lakukan? Menolong, menghargai. Oke. Ya, jadi ada beberapa hal yang sudah kalian lakukan. Tapi nanti kita eksplorasi lagi, apakah hanya itu sih perilaku tindakan kita sebagai bangsa Indonesia sesuai dengan identitas bangsa. Nah, sekarang di sini terkait tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini, yaitu nanti kita semuanya akan belajar menganalisis fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai identitas nasional. Ya, coba perhatikan di sini. Di seri Budaya Indonesia kali ini, kita akan membahas ragam budaya dan kekhasan dari Provinsi Bali. Secara geografis, Provinsi Bali berbatasan dengan Laut Bali di sebelah utara, Provinsi Jawa Timur di sebelah barat, Samudra Hindia di sebelah selatan, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat di sebelah timur. Ibu kota Provinsi Bali adalah Denpasar, yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian di Bali. Provinsi Bali juga ditinggali beragam suku dari seluruh Indonesia. Namun, suku yang paling banyak adalah suku Bali yang memiliki beragam budaya khas yang unik. Salah satu hal yang unik adalah beragamnya tarian tradisional Bali. Salah satu tarian tradisional yang terkenal adalah tari kecak. Tarian ini merupakan tarian Sudah pernah sering ya mendengar istilah tarian ini? Bali juga punya beragam makanan khas yang unik loh. Salah satunya adalah bebek betutu. Nah, ini pernah nyoba? Belum. Tapi pernah tahu ya istilah bebek betutu. Oke. Satu lagi nih, sate lilit. Berbeda dengan sate pada umumnya, dagingnya busuk. Daging sate khas Bali ini dihaluskan, lalu dililitkan pada batang serai atau tangkai bambu. Salah satu lokasi wisata di Provinsi Bali yang terkenal adalah Pantai Kuta. Pantai yang tidak jauh dari Bandara Denpasar ini adalah lokasi wisata yang terkenal dengan keindahan matahari tenggelamnya loh. Uniknya, itu belum seberapa. Selain itu, Provinsi Bali juga punya kebudayaan dan kekhasan yang unik. Yuk, Greatcast akan menunjukkan pakaian adat, rumah adat, lagu adat, hingga beberapa hal unik dari Provinsi Bali ini. Pakaian adat Bali. Oke. Perhatikan ya. Tadi ada beberapa contoh sudah ya. Di antaranya tadi ada pakaian, ada makanan, kemudian kesenian tarian, kemudian juga wisata ya, dan ini ada pakaian adat ya. Dari semua yang sudah muncul ini sudah sering kita mengamati meskipun itu hanya dalam bentuk video atau gambar, sering ya. Oke. Nah, dari situ ketika orang menggunakan pakaian seperti ini contohnya, ya kira-kira pandangan kalian, meskipun orang itu nggak mengenalkan bahwasanya oh saya dari orang Bali, kira-kira kalian sudah tahu nggak bahwasanya orang itu adalah orang Bali? Tahu. Oke. Nah, coba kita lanjut. Ya, berarti apa tujuan identitas itu bagi kita? Oke, sebagai pengenalnya ya. Kalian punya nama, kan nggak mungkin nunjuk temannya, hei gitu kan ya. Lebih enak, lebih gampang kalau kita punya namanya masing-masing. Artinya nggak dipanggil satu orang kabeh noleh ya, karena nggak punya nama diceluk hei noleh kabeh. Nah, ini satu contoh bahwasanya itu contoh sederhana perlunya identitas itu bagi kita. Nah, ini ya, kembali ketika kita bicara yang namanya identitas nasional ya,
Yang pertama, fungsi identitas itu sebagai pengenalnya, sebagai ciri khasnya. Sering kita pahami bahwasanya oh Indonesia, ketika warga negara asing ya ditanya tentang Indonesia, yang mereka ketahui apa? Bali salah satunya. Entah itu dari pakaiannya, kebudayaannya dan lain sebagainya. Ini satu contoh bahwasanya Bali sudah sangat sukses bagaimana caranya mereka meramu ya secara keseluruhan identitas yang mereka miliki sehingga gampang sekali dikenali oleh orang lain. Bali sudah mendunia karena identitasnya, sudah dikenal oleh orang lain karena identitasnya. Orang nggak pernah datang ke Bali pun sudah tahu dengan bentuk, meskipun hanya sekedar cerita, oh Bali itu indah, pantainya dan sebagainya. Orang hanya mendengar itu saja sudah mampu bercerita, oh itu Indonesia, Bali sudah tujuannya. Padahal Indonesia tidak hanya Bali, karena Bali sudah sukses membentuk sebuah karakter identitas yang dimiliki. Nah, kembali. Sebenarnya kalau kita belajar identitas nasional bukan hanya tentang masalah kebudayaan, banyak hal. Ya, diantaranya yang pertama di situ ada bendera, ya, ini sebagai pengenalnya. Kemudian yang kedua ada bahasa kita, bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga ada lambang negara, Garuda, lagu Indonesia Raya, Pancasila, Undang-Undang Dasar, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, termasuk yang terakhir tadi banyak sekali kebudayaan-kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri, baik itu dari Bali, Jawa, dan hampir semua wilayah di Indonesia ini punya kebudayaannya masing-masing. Nah, tapi kita titik fokusnya kembali pada Pancasila sebagai identitas bangsa. Ini yang saya kembalikan lagi konsepnya, bahwasannya Pancasila itu bukan sebagai sebuah simbol saja, ya. Bukan hanya 5 sila yang kita pahami dan kita bacakan setiap upacara, tapi Pancasila itu bagaimana caranya? Ini adalah identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Kalau orang tanya, bagaimana sih kita sebagai bangsa Indonesia? Ya kita belajar dari nilai ketuhanan, harus seperti apa? Nah, dari nilai kemanusiaan harus bagaimana? Ya, sampai semua nilai itu teraktualisasikan, maka apa yang kita tunjukkan, perilaku kita itu sudah mencerminkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Kok bisa, Pak? Iya, nih perhatikan. Ya, Pancasila itu diambil dan digali dari sumber perilaku masyarakat bangsa Indonesia pada waktu dulu. Ya, asli dari kebudayaan masyarakat Indonesia. Jadi termasuk kalian kalau tadi yang sebutkan toleransi itu sudah tumbuh dan berkembang sebelum negara Indonesia terbentuk. Ya, makanya tadi saya sampaikan. Ya, ini yang perlu hal-hal yang perlu kita kembangkan lagi. Pancasila bukan sebagai simbol, tapi akar perilakunya sebagai karakter identitasnya kita sebagai bangsa Indonesia. Ya, makanya di sini saya tuliskan ya sebagai karakternya, ciri khasnya orang Indonesia, kemudian sebagai pedoman hidupnya. Ya, bingung, saya ini gak punya identitas. Makanya kita banyak menjumpai generasi muda sangat kultur budayanya kebarat-baratan, mengikuti semuanya. Karena salah satunya mereka tidak memahami konsep Pancasila itu sebagai identitasnya. Tapi ketika mereka ditanya, kamu bagian dari bangsa Indonesia atau bukan? Iya, jawabnya. Tapi perilakunya, sikapnya, attitude semuanya sangat tidak mencerminkan Pancasila, tidak mencerminkan identitas dari bangsa Indonesia itu sendiri. Oke, dari sini bisa dipahami ya. Oke, coba perhatikan di sini. Loh, ada satu penelitian Microsoft menyampaikan bahwasanya, nah, netizen Indonesia ini adalah paling tidak sopan ASEAN. Oh, bayangkan. Ya, secara kultur budaya kita harusnya jauh lebih sopan, lebih ramah. Tapi ya, ini data yang memang terjadi di Indonesia saat ini. Terutama di media sosial. Wah, seolah-olah mengalahkan kekuasaan Tuhan. Ya, membenarkan dirinya sendiri. Semua orang dianggap salah. Ya. Inilah yang terjadi. Apakah hal semacam ini menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia?
Seharusnya tidak. Tapi kalau sudah paling banyak seperti ini, sudah membudaya dan tidak dibenarkan, ya tidak segera diperbaiki, ya ini bisa menjadi sebuah budaya menganggap kita menyebarluaskan berita hoax itu adalah sebuah kebenaran bagi bangsa Indonesia. Yus iku cirine wong Indonesia kalau tidak kita perbaiki. Oke, ya. Nah, kita sekarang masuk pada kegiatan inti. Sebelum masuk kegiatan inti, coba perhatikan. Nanti kita akan menerapkan model PBL atau Problem Based Learning. Ada 5 tahap yang harus nanti kalian selesaikan secara kelompok, ya. Yang pertama yaitu orientasi masalah, yang kedua mengorganisasikan untuk belajar, ketiga melakukan penyelidikan secara individu, yang keempat mengembangkan dan menyaji atau presentasi, dan fase yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi. Jadi nanti masing-masing kelompok, bagi yang tidak tampil, yang tidak presentasi, saya berikan hak kewenangan untuk bertanya kepada kelompok yang presentasi, ya. Kita kritik bareng-bareng, kita berikan masukan seharusnya bagaimana. Oke, dari sini ada yang tanyakan? Sudah ya. Nah, kita lanjut pada fase yang pertama, yaitu orientasi pada masalah. Coba perhatikan, di sini ada gambar apa? Koruptor. Oke, ya. Nah, ini hanya sedikit, ya. Foto-foto ini hanya sedikit. Ada berapa ini? 412. Ya, apakah ini jumlah koruptor di Indonesia? Tidak. Ya, bisa 100%, bisa lebih dari 100% jumlah angka korupsi di Indonesia. Ya, artinya korupsi seolah-olah sudah menjadi sebuah budaya baru, kebiasaan dari ya oknum-oknum yang terjun dalam dunia politik. Ya, seolah-olah ketika orang masuk ke dunia politik, kalau enggak korupsi bukan tokoh politik namanya. Nah, ini hanya gambaran saja. Ya, ini sebagai gambaran bahwasanya kalau kita bercermin pada kejadian-kejadian yang terjadi di era sekarang. Ya. Nah, ini hal-hal semacam inilah yang perlu kita perbaiki dan kita luruskan kembali sehingga apa yang terjadi tidak menjadi sebuah budaya atau kebiasaan di kemudian hari, termasuk ketika kalian nanti ada di dalam lembaga-lembaga baik legislatif ataupun eksekutif, ya. Oke. Nah, gambar yang kedua, gambar apa? Sampah. Apakah ini sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat Indonesia? Iya. Oke. Apakah ini sesuai dengan karakter bangsa Indonesia? Enggak. Oke. Ya, ini harus kita pahami. Loh, buang sampah di hadapan orang banyak saja sekarang nggak perlu sembunyi-sembunyi, ya. Jadi semuanya sudah sangat terbuka. Pinggir jalan raya, ya, langsung ditaruh. Nggak mengenal siang pagi, ya. Padahal ini sudah jelas, ya, bukan tempat untuk membuang sampah. Banyak kan terjadi di sekitar kita? Banyak. Oke, kemudian ini, nah, apa? Gaya hidup hedon. Apa hedon itu? Foya-foya. Oke, ya, banyak nggak siswa sini yang menunjukkan gaya hidup yang seperti ini? Banyak. Oke. Kemudian selanjutnya, apa ini? Demo, ya, demo anarkis. Ya, ini fenomena-fenomena yang mungkin di akhir-akhir ini sudah marak terjadi dan banyak. Sama konsepnya. Soalnya kalau sekarang kalau demo nggak rusuh seperti ini tuh kayak nggak demo. Padahal konsep demo itu bukan seperti ini. Nah, inilah kita nanti belajar bersama-sama, ya, bahwasanya ada beberapa nilai yang harus dibenarkan, ada nilai yang harus diluruskan. Nah, iya boh. Oke, ya. Barang yang selalu kalian pegang kemanapun, ya, sekarang sudah menjadi kebutuhan primermu. Kalau dulu mungkin masih kebutuhan sekundernya, kalau sekarang menjadi kebutuhan primer.
Ya, HP ketinggalan, wis. Pelajaran apapun ulangan nggak ngarah fokus. Ya, wis kepikiran HP, statuse, ya kancane. Ya, ini yang terjadi. Belum lagi ketika kita sering sekali julid. Ya, apa bahasa julid itu apa? Nah, nyinyir, oke. Seneng suka ngerasani apa ngerasani kok bahasa Indonesia? Gibah, oke, gibah. Nah, ini juga harus diperhatikan, ya. Nah, yang terakhir, ya, apa? Bullying atau perundungan, ya. Tidak hanya di kalangan media sosial, ini juga di kalangan kita, di lingkungan kita masih banyak kita temui. Nah, apakah karakter-karakter ini tadi menunjukkan bahwasannya kita ini adalah bagian dari bangsa Indonesia? Kalau mayoritas perilakunya yang ditunjukkan korupsi, kemudian apa mana tadi? Pembuang sampah sembarangan, demo anarkis, bullying dan sebagainya tadi. Oke, apakah itu menunjukkan ciri karakter bangsa Indonesia? Tidak. Nah, pertanyaan di sini, kenapa kok malah itu yang lebih banyak kita jumpai di Indonesia? Kenapa? Kesadaran setiap orang. Karena Kurangnya kesadaran. kurangnya kesadaran setiap orang. Kurangnya pemahaman. Karena apa? Kira-kira. Oke, di kelas kalian masih ada nggak tindakan bullying? Oh tidak, alhamdulillah. Oke. Kalau rasan-rasan di belakangnya? Iya. Oke. Oke, sebentar. Oke ya, sambil nunggu. Oke. Nah, setelah ini aktivitasnya kalian silakan saya akan bagikan kelompok. Nanti kelas dibagi menjadi 4 kelompok. Oke, ini sudah sesuai ya duduknya dengan kelompoknya kemarin yang sudah saya bentuk. Sudah ya. Oke, kelompok 1 mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4. Oke. Ya. Cek. Tanyalah. Oke, sudah duduknya sudah sesuai dengan kelompoknya semuanya. Nah, sekarang aktivitasnya coba nanti akan dilihat di grupnya. Tadi sudah saya bagikan tentang LKPD-nya, ya. Dilihat di grup, silakan diakses LKPD-nya. Nah, ini coba sudah muncul perwakilan saja, perwakilan kelompok untuk melakukan scan ya. Di sini sudah saya sediakan karena nanti LKPD ini di dalamnya memuat langkah-langkah pengerjaan yang kalian gunakan, semuanya nanti ada ya. Jadi silakan dilakukan unduh ya. Oke, dicoba dulu. Kurang fokus. Oke. Sudah ya? Oke. Nah, setelah ini kita akan sama-sama membagi tema kelompoknya. Ya, perhatikan. Ada 4 tema yang sudah saya siapkan, nanti akan didiskusikan oleh masing-masing kelompok. Jadi masing-masing kelompok punya tema yang berbeda. Oke. 4 budaya ini akan saya coba munculkan kembali karena 4 budaya ini yang di era sekarang sudah mulai luntur keberadaannya, mulai hilang dari identitas bangsa Indonesia itu sendiri. Yang pertama ada budaya jujur, yang kedua budaya malu, ketiga toleransi, keempat sopan santun. Ya. Oke. Setelah ini perwakilan kelompoknya silahkan maju ke depan
kita undi nanti kelompok siapa yang mendapatkan tema jujur, malu, toleransi, dan sopan santun. Silakan perwakilan kelompoknya maju ke depan, kita undi ya. Oke, udah ya. Nanti perhatikan ya, yang dapat pertama silakan nanti memilih temanya ya. Oke, silakan Bung Bimpa aja, cepat. Oke, memilih tema apa? Yang pertama tema budaya jujur. Budaya jujur, kelompok 3. kelompok 3 budaya jujur. Oke, silakan langsung ke kelompoknya, langsung kembali. Kelompok 1 apa? Sopan santun. Oke, silakan. Nanti tinggal 2. Ayo. Kelompok 2 toleransi. Kelompok 2 toleransi berarti kelompok 4 malu ya, yang belum ya. Oke, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Kayu tangan dulu semuanya. Oke, kalau sudah, kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu yang pertama. Sudah dibuka ya LKPD-nya? Sudah. Tahap yang kedua, yang pertama yaitu silakan kalian menentukan satu permasalahan terkait tema yang didapatkan oleh kelompok. Tadi kelompok 1 temanya sopan santun. Berarti cari satu permasalahan yang terkait budaya sopan santun di era sekarang. Permasalahannya. Silakan, boleh di lingkungan kalian sekitar yang banyak apa tentang budaya sopan santun itu yang hilang. Ya, kelompok 2 tentang toleransi. Oke. Terserah, banyak ya permasalahan tentang toleransi. Kelompok 3 budaya jujur ya. Silakan ambil satu permasalahan yang umum itu nanti jadi bahan kajian. Kelompok 4 budaya malu. Oke. Sudah ya. Pada tahap ini silakan coba dikerjakan dulu ya. Silakan pilih satu tema. Dibuka LKPD-nya. Ya. LKPD-nya dibuka ya. LKPD-nya ayo. Ya. Loh, ya wis ketiken iku lho izin.
Baik, perhatikan ya. Kalau sudah tadi kan di LKPD bisa kalian amati, di situ ada muncul ada beberapa pertanyaan di bawahnya. Setelah kalian menyelesaikan pada tahap yang pertama, yaitu menentukan masalah yang akan kalian identifikasi nanti, kemudian tahap yang kedua, silakan diidentifikasi dari masalah yang sudah kamu dapatkan tadi untuk bisa mengerjakan 4 poin di situ ya pada LKPD-nya. Nah, ini ya. 4 poin di sini. Yang pertama, kalian jelaskan keterkaitannya apa ya, tema yang sudah kamu dapatkan dengan Pancasila sebagai identitas nasional ya. Silakan nanti ini coba dianalisis dari temanya saja. Kemudian yang kedua, alasan kalian memilih tema itu kenapa? Ya. Yang ketiga, faktor penyebabnya. Kenapa masyarakat atau kita, kalau lingkungannya adalah sekolah, kenapa di lingkungan kalian itu tidak melakukan pembiasaan tersebut? Ya, nilai yang benarnya. Artinya kalau mendapatkan jujur, kenapa orang di lingkungan kalian itu tidak menerapkan budaya jujur? Ya, faktornya itu kenapa? Itu nomor 3 ya. Jadi masalah yang kamu temukan itu kenapa kok masih banyak yang negatifnya daripada positifnya ya. Yang keempat, apa yang bisa dilakukan agar ya Pancasila ini tadi dari permasalahan yang kamu temukan ini berarti solusinya. Bagaimana caranya meminimalisir aspek negatifnya tadi, kekurangannya itu bagaimana caranya? Kalau semuanya di sekolah, budaya jujurnya bagaimana agar ditingkatkan? Sisi nilai negatifnya yang banyak tadi, bagaimana caranya agar itu berkurang? Nah, solusinya bagaimana? Silakan ditulis pada poin yang ke-4 ya. Dari sini ada yang tanyakan? Tidak ya. Oke, silakan. Nah, ini ada referensi belajar. Silakan di sini ada beberapa materi juga. Bisa kalian scan barcode-nya untuk tambahan literaturnya, ya. Anu yang situ kan medosan dok, aslinya anak guru kamu. Apa aku tak diskusi merah ya? Mana? Tak yang kelompok. Gitu. Ini Boris. Ya. Oke, ini kelompok 1. Masalahnya apa? Sikap acuh dan tidak bertegur sapa dengan sesama saat bertemu di lingkungan masyarakat. Oke, temanya tadi Sopan santun. sopan santun, sikap acuh ya. Oke. Gini aja nggak apa-apa, ngadep kamu laptopnya daripada kamu bingung ya nanti. Oke, ini kelompok 3 tentang budaya jujur. Temanya masalah yang sudah dihadapi apa? Perilaku menyontek di kalangan pelajar. Perilaku menyontek. Oke, nggak apa-apa ya. Silakan dikembangkan. Coba. Tadi temanya budaya malu. Oke, masalah yang diangkat malu berpendapat. Oke, silakan. Ini kelompok 2 ya. Temanya Sikap intoleransi dengan membeda-bedakan antar sesama. temanya toleransi. Oke. Kemudian
Topiknya itu Masalah yang diidentifikasi membeda-bedakan apa? Fisik antar sesama. Oke, baik, silakan dilanjutkan. Sederhana. Nyoba tak sederhana no gatinya. Soalnya aku cek ribet koyo nggon Pak Amin lek iki iso akadku. Iya. Ning Pak Amin tambah ribet. Enggak melok gitu. Iya. Sampai sing lagi. Sing meneh. Oke, baik, perhatikan ya, sambil jalan coba kita masuk ke tahap yang keempat. Yang pertama silakan hasil analisis yang sudah kalian diskusikan tadi silakan dituangkan pada lembar LKPD-nya ya. Silakan diketik. Nah, nanti ketika sudah selesai nanti disimpan filenya. Tadi kan LKPD yang saya bagikan dalam bentuk Word ya. Nah, nanti itu di-save dalam bentuk PDF. Silakan nanti dikirim melalui grup belajarnya. Jadi paham ya? Oke. Nah, nanti saya kasih waktu 5 menit lagi untuk menyelesaikan tahapannya. Setelah itu nanti secara bergiliran masing-masing kelompok untuk presentasi ya. Tapi pada fase ini silakan dikerjakan dulu ya. Oke, silakan dilanjut.
Sudah bisa di save dalam bentuk PDF ya. Situ file tipenya, kelompoknya ya, langsung satu ya, guys. Filenya itu tipenya nah, PDF yang grup Telegram ya, dikirim ke Telegram ya. Kelompok 2 untuk filenya bisa nge-save-nya bisa ya, silakan langsung dikirim aja kalau memang yang sudah dikirim. Nanti kalau sudah di save ya langsung save as nggak bisa. PPT nanti belum LKPD lah. Mana suruh PPT dah? Oh lah, mana? Yang lain semuanya buat. Kelompok 1 juga buat. Ya wes, kirimkan itu aja ya sekalian. Ya, ini ya. Mulai apa? Mulai awal. Si akeh. Bisa. Ada kendala? Kelompok 1 sudah ya? Sudah dikirim. Oke. Ini kelompok 2. Kelompok 2 yang mana ini LKWD-nya? Kok 2? Enggak apa-apa, enggak usah ditulis. Pokoknya LKPD, tulis penamanya LKPD kelompok berapa gitu ya. Kelompok 1 ya langsung tulis 1 yang enggak terlalu panjang. Silakan untuk yang slide presentasinya silakan bisa dikirim juga ya. Silakan kelompok 2, 3.
Oke, silakan boleh kalian yang nanti yang dipresentasikan LKPD-nya atau bahan tayangnya silakan ya, terserah kelompoknya. Nanti tinggal dibuka saja ya. Nomor 2 bahan tayangnya. Kalian nanti presentasinya pakai apa? Sudah dikirim. Dikirim dulu. Kelompok 3 bahan tayangnya sudah dikirim. Kelompok 4 bahan tayangnya dikirim dulu ya. Bisa. Gak apa-apa, nanti kalau memang nggak bisa ya pakai LKPD-nya aja yang presentasi. Oke. Ya, ini nanti. Oke. Untuk presentasinya ya, nanti urut sesuai kelompok atau acak. Urut aja ya. Oke, berarti setelah ini kelompok 1 tampil ya. Untuk kelompok yang lain silakan langsung dikirim hasilnya. Kemudian nanti secara bergiliran untuk bertanya kepada kelompok yang tampil ya. Fernanda ini kelompok berapa? Oke. Oke, ini nanti untuk kelompok 1 ya. Oke, untuk yang kelompok lain coba diperhatikan ya. Setelah ini kelompok 1 untuk presentasi ya. Silakan, boleh maju ke depan semua anggotanya. Kasih tangan dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dan analisis kami mengenai masalah yang terjadi dalam kehidupan yang berhubungan dengan Pancasila sebagai identitas nasional yang bertema sopan santun. Kelompok kami beranggotakan Diva Juniansyah absen 7, Nuribat Hasani absen 27, Sila Agustin absen 33, Florencia Irena Putri Sandira absen 34, dan saya Zalhan India absen 35. Baik, langsung saja. Paparan materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya Nuribat Hasani. Waktu dan tempat kami persilakan.
Baik, terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya kami kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai hasil analisis. Dalam hasil analisis sendiri ada beberapa poin, yakni masalah-masalah yang muncul, akibat dari masalah, faktor-faktor masalah, dan juga cara mengatasi masalahnya. Dan itu ada pula kesimpulan yang berisi kesimpulan yang telah kami dapatkan dari hasil analisis. Untuk masalah yang kami ambil adalah sikap acuh dan tidak bertegur sapa kepada sesama saat bertemu. Sebelumnya teman-teman pernah nggak sih saat bertemu teman sendiri atau seseorang itu tidak menyapa? Nah, itu seharusnya tidak kita lakukan ya, karena hal itu tidak baik. Dan hal itu tidak mencerminkan sikap sopan santun. Seperti yang kita ketahui juga, dan berdasarkan survei Expat Insider tahun 2022, bahwasanya Indonesia dikenal sebagai negara paling ramah sedunia. Nah, apabila kita membiasakan sikap acuh dan tidak bertegur sapa kepada sesama saat bertemu, ini tidak mencerminkan dari sebutan atau identitas Indonesia sebagai negara yang memiliki masyarakat yang ramah. Nah, sikap sopan santun juga sebagai salah satu bentuk kita sebagai manusia dalam menghargai dan juga menghormati orang lain, atau yang sering kita sebut dengan memanusiakan manusia. Dan hal ini berkesinambungan dengan Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, selanjutnya adalah akibat yang muncul dari masalah ini. Yang pertama adalah hilangnya identitas negara Indonesia. Seperti yang telah kami sampaikan, bahwasannya Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki masyarakat yang ramah. Nah, apabila masalah ini, yakni sikap acuh dan tidak bertegur sapa dibiasakan, maka identitas negara Indonesia atau ciri khas Indonesia sebagai negara yang ramah ini akan hilang. Yang kedua adalah meleburnya rasa persatuan dan kesatuan. Apabila kita sebagai masyarakat tidak membiasakan sikap bersatu dan tidak menjaga rasa kesatuan, maka dengan adanya sikap acuh yang muncul, maka kita sebagai masyarakat pun tidak akan merasakan rasa persatuan dan juga kesatuan. Yang ketiga adalah buruknya pandangan pribadi dan juga pandangan pada orang lain. Apabila kita tidak menyapa orang saat bertemu, maka orang yang bertemu dengan kita akan memiliki pandangan buruk kepada kita. Begitupun sebaliknya, apabila orang lain tidak bertegur sapa dengan kita, maka kita sendiri pastinya akan memiliki pandangan yang buruk terhadap orang itu. Benar atau tidak? Benar. Maka dari itu, sikap acuh dan tidak bertegur sapa kepada orang lain ini harus kita hilangkan sebagai bentuk mendukung atau melanjutkan kebiasaan masyarakat Indonesia yang memiliki sikap sopan dan santun. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya, Sila Agustin. Terima kasih atas waktu dan perhatian selanjutnya saya akan menyampaikan apa yang telah dijelaskan oleh rekan saya di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor kemungkinan yang dapat membantu yakni yang pertama adalah malas berinteraksi. Saat bertemu orang lain dalam kehidupan sehari-hari, ada masa di mana seorang individu memiliki rasa tidak ingin atau malas berinteraksi dengan seseorang. Hal inilah yang mengakibatkan sikap acuh dan tidak peduli pada orang lain muncul saat bertemu. Yang kedua adalah adanya konflik atau rasa tidak suka terhadap seseorang. Adanya masalah atau konflik terhadap satu individu dengan individu yang lain dapat menimbulkan pandangan atau rasa tidak suka terhadap individu itu sendiri, sehingga hal ini pula dapat membuat seseorang malas bertegur sapa saat bertemu individu yang memiliki konflik dengannya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya, yakni Bunga Sanjaya. Baik, berikut ini adalah cara mengatasi permasalahan, yaitu selalu berbaik sangka terhadap orang lain. Yang kedua, selalu berlapang dada dan menerima adanya perbedaan pendapat. Yang ketiga, membiasakan diri untuk selalu melakukan hal baik dan positif. Yang keempat, selalu menyadarkan diri sendiri bahwa manusia adalah makhluk sosial. Dan yang kelima,
selalu menerapkan budaya 5S dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada Iqbal. Baik, untuk kesimpulannya adalah sikap sopan dan santun merupakan salah satu bentuk contoh kebiasaan Pancasila sebagai identitas nasional. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, bahwasanya Indonesia ini dikenal sebagai negara yang memiliki masyarakat yang sama. Dan hal ini haruslah benar-benar terjadi, bukan hanya sebatas istilah ataupun hanya sebutan saja bagi negara Indonesia. Maka dari itu, mari kita lestarikan sikap sopan dan santun demi terciptanya Indonesia yang maju. Sekian yang dapat kami sampaikan, akan dilanjutkan oleh moderator. Baik, kami membuka sesi tanya jawab dan hanya dibatasi satu kelompok saja yang bertanya. Ada yang ditanyakan? Silakan. Kelompok 4. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Gandhi Jawabimano. Saya dari kelompok 4. Saya bertanya, mengapa kita harus tetap mempertahankan budaya sopan santun di Indonesia? Baik, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Mengapa kita harus melestarikan sikap sopan dan santun? Karena seperti yang telah kami sampaikan juga, bahwasanya sikap sopan dan santun ini menjadi sebuah budaya ataupun ciri khas yang kita miliki dalam kehidupan sehari-hari. Dan berdasarkan survei pun, bahwasanya Indonesia dikenal sebagai negara paling ramah di dunia. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat pun hendaknya terus melestarikan sikap sopan dan santun agar identitas bangsa Indonesia ini tetap terjaga hingga seterusnya. Apakah menjawab untuk kelompok 4? Gimana? Sudah? Ya. Oke. Sudah, silakan ditutup dulu. Baik, cukup sampai sini presentasi kami kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh kembali dulu ke tempatnya. Oke, cukup bagus ya yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi tentang masalah budaya sopan santun ya. Baik, berarti selanjutnya kelompok 2 ya. Oke. Silakan kelompok 2 untuk tampil di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan batasan presentasi kami pada hari ini. Yang pertama, presentasi kami batasi maksimal 10 menit. Yang kedua, presentasi hanya dibatasi untuk satu kelompok, satu pertanyaan. Baik, berikutnya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kami mendapatkan tema toleransi, sehingga masalah yang kami identifikasi yaitu sikap intoleransi dengan membeda-bedakan fisik antar sesama. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok 2 yang pertama saya Anika Imanisa absen 4, Ananda Alfian Farsi absen 5, Dania Amara Hermawan absen 14, Lila Putri Ramadhani absen 17, dan Maira Raihana absen 18. Topik yang akan kami bahas, yang pertama pengertian toleransi, yang kedua diskusi masalah, yang ketiga hasil analisis, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Dania Amara. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian toleransi. Nah, apa sih toleransi itu? Toleransi secara bahasa berarti tegang kasar, dan secara istilah toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diskusi masalah. Masalah yang kami angkat ialah sikap intoleransi dengan membeda-bedakan fisik antar sesama. Seperti yang kita tahu, Indonesia dikenal sebagai negara majemuk yang artinya negara memiliki beragam
faktor timbulnya masalah, yakni beragamnya warna kulit dan dimiliki oleh setiap orang. Untuk hasil analisis akan dijelaskan oleh rekan saya, Malika dan Fani. Baik, selanjutnya hasil analisis yang pertama keterkaitan tema dengan Pancasila sebagai identitas nasional. Toleransi merupakan sikap menghargai atas sesama. Hal ini berkaitan dengan Pancasila sebagai identitas nasional karena sikap toleransi juga merupakan pengamalan dari sila kedua, yakni dengan tidak membeda-bedakan antar sesama. Selanjutnya yang kedua yaitu alasan kami memilih masalah ini sebagai suatu bagian dari identitas bangsa Indonesia sesuai nilai Pancasila yang harus diselesaikan dan diselamatkan. Yaitu seperti yang kita ketahui, Indonesia sendiri terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama maupun kelompok. Karena itu Indonesia memiliki berbagai jenis karakter fisik yang berbeda. Namun hal ini malah menjadi suatu masalah di lingkungan kita, yaitu dengan membeda-bedakan fisik antar sesama. Seharusnya hal ini menjadi salah satu bentuk kekuatan di Indonesia dalam melakukan kerjasama. Selanjutnya hasil analisis selanjutnya dilanjutkan oleh kita. Baik, terima kasih Naira atas waktu yang telah diberikan. Jadi saya akan melanjutkan hasil analisis yang ketiga mengenai faktor pemicu masalah. Yang pertama ada prasangka. Prasangka merupakan perasaan negatif terhadap suatu kelompok atau seseorang yang memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Contohnya seperti perbedaan warna kulit. Dan faktor pemicu yang kedua yaitu stereotip atau yang dalam bahasa Inggris yaitu stereotype. Stereotype merupakan penilaian atau anggapan terhadap satu kelompok berdasarkan karakter fisik maupun perilaku seseorang. Maka dari itu, hal ini juga dapat memunculkan suatu konflik atau masalah yang akan memberikan masalah terhadap hal itu. Yang ketiga yakni merasa dirinya paling benar. Sikap seseorang atau suatu kelompok yang menganggap bahwa hal yang mereka anut atau hal yang mereka miliki yakni paling baik. Dan hasil analisis yang keempat yakni bagaimana cara agar Pancasila dapat diterima sebagai dasar nilai atau identitas bangsa Indonesia. Yang pertama yakni menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan itu kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini juga merupakan bentuk realisasi dan dapat meminimalisir hal-hal seperti itu terjadi. Dan cara yang kedua yakni adanya perbedaan di Indonesia. Sudah. Dari presentasi ini, kami menyimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara majemuk sehingga memiliki berbagai perbedaan. Namun, dengan banyaknya perbedaan tersebut, hal ini menjadi faktor pemicu terjadinya sikap intoleransi antar sesama. Salah satu buktinya yakni adanya rasisme atau membeda-bedakan fisik seseorang, di mana hal ini tidak mencerminkan nilai Pancasila yang kedua. Masih banyak sekali kalangan pelajar yang melakukan pembulian akibat adanya perbedaan karakter fisik. Terkadang hal seperti ini malah dianggap sepele oleh banyak orang. Hal tersebut jika dilakukan secara terus-menerus dapat menjadikan Indonesia menjadi terpecah belah. Baik, yang membuka sesi tanya jawab. Silakan kelompok. Silakan kelompok 3. Oke, bentar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Aini dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, bagaimana cara untuk mencegah terjadinya sikap intoleransi antar sesama? Terima kasih. Terima kasih ya, pertanyaannya. Silakan menjawab. Baik, terima kasih Sinta dari kelompok 3 atas pertanyaannya. Yakni bagaimana cara mencegah sikap intoleransi yang terjadi di masyarakat. Yang pertama yakni dengan menanamkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang telah saya sampaikan di poin yang keempat tadi. Dan yakni yang kedua tidak mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang dapat menganggap suku bangsanya lebih baik. Ya. Oke, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ayo tangan dulu untuk kelompok 2. Oke. Ya. Jadi makin bagus lagi. Nah, selanjutnya berarti kelompok
3 ya. Nomor 3 ini yang ya. Oh, kayak ini dah. Yang terakhir, Pak. Iya. Mau ganti mana? Iya. Kalau banyak kan sih. Jadi terakhir dulu ya. Kan ngomong. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mendapatkan tema jujur dan kami mengangkat jujur tertipisnya kejujuran di kalangan pelajar Indonesia. Tapi sebelum kami menyampaikan presentasi kami, izinkan kami Ayo, yang serius lagi. Kami memperkenalkan diri. Saya Islami Putri, asli 15. Saya Siti Nuraini, absen 22. Saya Muhammad Zakaria, absen 20. Saya Zuina Fatimah, absen 36. Saya Muhammad Nabi Hari, absen 19. Terkikisnya kejujuran di kalangan pelajar. Terkikisnya kejujuran di kalangan pelajar Indonesia meliputi 1. Deskripsi masalah, 2. Hasil analisis, 3. Kesimpulan. Untuk deskripsi masalah akan dijelaskan oleh teman saya, Ani. Silakan. Terima kasih. Identifikasi masalah yang kami angkat adalah perilaku tidak jujur di kalangan pelajar Indonesia. Seperti yang kita ketahui sampai saat ini, perilaku mencontek masih banyak dilakukan oleh seorang pelajar. Dan rendahnya motivasi belajar menjadi salah satu penyebab perilaku mencontek. Dampaknya banyak sekali anak yang melakukan tindakan tidak jujur tersebut di berbagai level pendidikan. Selanjutnya adalah keterkaitan tema dengan Pancasila sebagai identitas nasional. Kejujuran menjadi salah satu bentuk implementasi dari sila utama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena jujur adalah salah satu perintah Islam. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ilham. Ya, baik, mohon izin melanjutkan. Alasan kami memilih masalah ini karena minimnya kejujuran akan sangat berdampak bagi kehidupan kedepannya. Apabila perilaku jujur sudah dinormalisasikan sejak ini, tentu akan membuat para generasi penerus bangsa akan terbiasa bersikap tidak jujur sampai dewasa. Ada beberapa faktor penyebab. Yang pertama, masyarakat terlalu meremehkan perilaku jujur. Jadi di kalangan masyarakat saat ini banyak masyarakat yang menyepelekan perilaku tidak jujur. Nomor 2, masyarakat lebih mementingkan hasil daripada usaha. Saat ini banyak pelajar atau masyarakat lebih memilih cara cepat atau menyepelekan segala hal meskipun itu perbuatan tercela. Ketiga, kurangnya apresiasi akan kejujuran dari masyarakat. Salah satu contohnya adalah kurangnya apresiasi guru kepada murid yang jujur saat melakukan ujian meskipun murid tersebut mendapat nilai rendah. Karena menurut kami kejujuran lebih penting daripada nilai siswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sinta. Baik, kalau ingin menjelaskan, sebelum saya menjelaskan, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Dari 1 sampai 10, seberapa sering teman-teman menyontek? 10. 1 sampai 10, 7, 8, 9. Baik, rata-rata teman-teman sangat sering menyontek ya. Salah satu hal yang harus kita bahas ini, solusinya yang pertama adalah menanamkan prinsip bahwa menyontek adalah perbuatan yang tercela.
masih banyak pelajar Indonesia yang menyontek pada saat ujian. Hal ini dikarenakan kurangnya apresiasi dari masyarakat akan kejujuran. Selain itu, masyarakat juga sangat menyepelekan perbuatan tidak jujur dan lebih mementingkan hasil daripada usaha. Nah, jika dalam mengerjakan hal kecil saja kita tidak bisa menerapkan kejujuran, lalu bagaimana dengan hal yang lebih besar nantinya? Budaya ini harus dihilangkan dengan cara menanamkan prinsip sejak dini bahwa menyontek adalah perbuatan tercela yang dilarang oleh agama agar tidak menjadi kebiasaan saat dewasa. Oke. Baik, sesi tanya jawab kami buka. Silahkan yang mau nanya. Oke. Berdiri. Perkenalkan, izinkan saya bertanya. Perkenalkan, saya Lintang Putri Ramadhani dari kelompok 2. Ini memberikan pertanyaan. Apa yang akan terjadi jika budaya mencontek seperti ini dilakukan secara terus-menerus? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, Lintang, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Yang terjadi ke depannya apabila permasalahan ini masih terus terjadi adalah pelajar akan terus mengesampingkan kewajibannya, yaitu belajar, yang tentunya hal ini akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia ke depannya. Apakah sudah bisa dijawab? Gimana? Bisa. Oke. Sudah, silakan ditutup dulu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tangan dulu. Oke. Dari apa yang disajikan kelompok 3 tadi sudah baik ya, tapi nanti coba diperbaiki lagi. Ya, moderatornya tadi sering ya. Oke, terakhir berarti kelompok 4 ya. Oke, silakan kelompok 4. Oke, silakan langsung dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Rahmatika, absen 10 dari kelompok 4. Dan anggota saya Granisi Johar, absen 12, Alia Azura, absen 3, Fernanda Altaf, absen 11, dan Farah Aulia, absen 9. Kami akan mempresentasikan hasil analisis dengan tema budaya Bali yang akan dipresentasikan oleh Alia Azura. Masalah yang akan dianalisis adalah malu untuk berpendapat. Dalam kehidupan sehari-hari, sebagai seorang pelajar terdapat sikap malu untuk berpendapat. Sikap ini sering muncul pada saat musyawarah atau berdiskusi dalam kelompok. Seringkali seseorang malu dalam mengungkapkan pendapat mereka. Selanjutnya akan dibahas oleh Mari.
dari analisis kelompok yang kita lakukan, malu berpendapat adalah sikap yang berhubungan dengan Pancasila sila keempat. Sikap malu dalam kehidupan sehari-hari seorang pelajar adalah yang sering muncul saat berdiskusi kelompok maupun musyawarah kelas. Terdapat banyak faktor penyebab terjadinya sikap malu berpendapat, yaitu kurangnya percaya diri, kemudian takut perkataan yang diucapkan salah, merasa gugup, canggung, akan pandangan orang lain. Kemudian cara yang bisa dilakukan agar tidak malu berpendapat adalah membangun rasa percaya diri. Kemudian menyiapkan ambisi bertanya, belajar menyesuaikan diri dengan situasi dan mencoba untuk bisa menghargai pendapat yang telah disampaikan. Untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh tenaga ahli. Dari kesimpulan dari hasil analisis yang kita dapat adalah di Indonesia sikap malu adalah sikap yang harus dilaksanakan dari kecil. Maksud dari malu ini sendiri adalah hal yang positif, yaitu malu melakukan perbuatan negatif yang tidak sesuai dengan peraturan atau norma yang ada. Tetapi malu yang dibahas adalah malu untuk pendapat, karena pendapat termasuk nilai Pancasila sila keempat. Jadi sebagai pelajar harus mau berpendapat dalam kegiatan sehari-harinya tanpa mulai rasa malu, karena masih baik yakin dengan pendapat kita tanpa mengulangi pendapat kita salah. Maka jika ingin menjadi orang hebat, jangan jadi orang yang menakut. Buka suaramu dan mulailah berpendapat. Ada sebuah kata yang mengatakan takut gagal adalah takut gagal yang sejati. Takut mati adalah mati sebelum mati. Ya seperti itulah orang yang mau berpendapat. Ia akan selamanya terkurung dalam ketakutan sehingga membuatnya menjadi orang yang penakut. Kami membuka kita dijawab. Silakan, kelompok berapa yang bertanya? Oke, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Tri Patansari dari kelompok 1. Izin bertanya, apabila sikap malu bertanya ini terus dilakukan akan berakibat apa untuk kedepannya? Sekian, terima kasih. Oke. Menjawab pertanyaan dari Ibat, jika seseorang itu terus-menerus dalam melakukan malu dalam berpendapat, ia akan lebih cenderung untuk diam dan mengikuti pendapat dari orang lain. Nah dari itu, seseorang itu harus meningkatkan kepercayaan terhadap dirinya sendiri dan yakin dengan pendapat yang akan diungkapkan. Jangan takut salah dalam berpendapat. Kita juga butuh kecerdasan dari orang lain untuk bisa mengevaluasi diri kita sendiri agar bisa lebih baik ke depannya. Bisa jawab? Oke, sudah ya. Oke, silakan bisa ditutup. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan semuanya. Baik, semua kelompok sudah tampil ya satu persatu di depan ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi semua kelompok tadi sudah menjelaskan, memaparkan hasil analisisnya berdasarkan tema kelompoknya masing-masing. Tadi ada 4 tema. Yang kelompok 1 tadi tema sopan santun, kelompok 2 toleransi, kelompok 3 jujur, kelompok 4 budaya malu. Oke, dari 4-nya ini sudah kalian munculkan sebuah permasalahan-permasalahan yang kalian temukan memang secara umum di lingkungan kalian masing-masing ya, dan masih banyak. Tadi hasil analisisnya membuktikan bahwasanya banyak sekali penyimpangan terhadap nilai-nilai budaya dari Pancasila itu sendiri. Padahal kita semuanya mengakui bahwasanya kita ini bagian dari bangsa Indonesia, tapi kita tidak mencerminkan nilai dan budaya Indonesianya. Oke, maka dari itu pada pertemuan hari ini, pada kegiatan penutup yang pertama, kita akan menarik kesimpulan pembelajarannya. Ya, coba saya minta dari kalian bisa 1 atau 2 orang, silakan angkat tangan yang bisa membantu saya untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Silakan. Oke, berdiri. Baik. Oke. Jadi kesimpulan yang didapatkan dari pembelajaran hari ini adalah kita belajar banyak terkait pentingnya
Pancasila sebagai bagian dari identitas bangsa. Selain itu, kita juga bisa lebih memahami identitas kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, jadi pada prinsipnya semuanya tadi kita sudah sama-sama belajar bahwasanya Pancasila memiliki peranan penting dalam kehidupan kita, tidak hanya sebagai simbol identitas, tapi Pancasila itu memang benar-benar kita aktualisasikan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, apa yang kita tunjukkan, apa yang kita lakukan itu yang harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, sehingga kita ini beridentitas bangsa Indonesia. Jangan hanya sekedar nama, jangan hanya sekedar simbol kita adalah bagian dari bangsa Indonesia, tapi apa yang kita tunjukkan itu tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Oke, bisa dipahami ya untuk pertemuan hari ini. Baik, selanjutnya kita masuk pada tahap refleksi pembelajaran ya. Jadi pada pertemuan hari ini ya, menurut kalian pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Oke, hal apa yang menyenangkan dari pembelajaran hari ini? Soalnya ada banyak animasi. Ada animasi. Oke, yang kedua? Suasananya. Baik, ya. Ada banyak ya manfaat yang bisa kalian dapatkan. Kita tadi sudah pembelajaran secara digital ya. Kalian memanfaatkan barcode tadi sebagai referensi, mencari literasi dan sebagainya. Oke. Jadi itu semoga apa yang kita laksanakan pada pertemuan hari ini bisa memberikan manfaat. Amin. Ya. Baik. Sebelum Bapak tutup pada pertemuan hari ini, coba silakan dipersiapkan HP-nya masing-masing. Ya, silakan dilakukan scan pada ini ada barcode, silakan di-scan untuk mengukur hasil ketercapaian kalian pada pertemuan hari ini, pemahamannya. Apakah benar-benar mengikuti dengan baik, memahami ya, memudahkan kalian memahami materi atau tidak? Silakan di-scan, kemudian diisi sesuai identitas yang kalian miliki ya. Silakan coba dibuka. Linknya dibuka. Atau kalau ada kendala untuk scan bisa di grup ya, sudah saya bagikan untuk link evaluasinya.
Oke, 1 menit lagi ya. Oke, sudah ya, waktunya sudah, silakan segera dikirim ya. Selesai atau tidak selesai, silakan langsung dikirimkan hasilnya. Sudah ya? Baik, coba perhatikan ya. Ini, jadi sebelum Bapak tutup, nanti untuk pertemuan selanjutnya silakan nanti dipersiapkan lebih baik lagi. Jadi hari ini tadi sudah sangat bagus performa kalian. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita sudah masuk pada elemen undang-undang dasar, yaitu unit 1 tentang konstitusi ya. Maka silakan nanti dipersiapkan, dipelajari pada buku paket PPKN-nya ya, di halaman 65 ya, nanti bisa dipersiapkan. Baik, ada yang tanyakan? Tidak ya? Oke, mungkin cukup untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.